warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revatania dari SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, di sini saya sudah memasuki bab ke-14 yang berjudul Lifestyle Administrasi Sistem Jaringan. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenal topologi, yang kedua itu mempersiapkan VM, yang ketiga itu stub topologi, yang keempat konfigurasi run VM. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenal topologi. Nah, kita memasuki materi yang pertama, yakni pengenalan topologi, teman-teman. Di sini saya mempunyai topologi sederhana. Pertama ini kita ada HotOS ataupun laptop kita. HotOS nanti akan terhubung ke internet ya, teman-teman. HotOS juga terhubung ke router, teman-teman. Ke router Debian, ataupun ini nanti kita menggunakan Debian server. Lalu kemudian dari Debian server ini akan terhubung ke klien Ubuntu ya, teman-teman, Ubuntu desktop. Kemudian juga nanti akan terhubung ke internal network yang terhubung dengan server Debian dan server Ubuntu. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan 4 virtual machine ya, teman-teman, ataupun VM. Yang pertama itu nanti ada Ubuntu desktop atau klien Ubuntu, terus yang kedua itu ada Debian server, terus yang ketiga itu ada Debian server, yang keempat itu ada Ubuntu server. Nah, jadi ada Ubuntu 2 sama Debiannya 2, teman-teman. Jadi di sini Debian server yang pertama ini akan berfungsi sebagai router ya, teman-teman. Nanti dia akan terhubung ke HotOS. Jadi ketika dia terhubung ke HotOS, nanti adapternya itu menggunakan host only adapter ya, teman-teman. Kemudian yang terhubung ke klien Ubuntu berarti dia akan menggunakan internal network, teman-teman. Begitu juga dengan yang ke internal network ya, teman-teman. Jadi di sini nanti router Debian itu ada 3 adapter. Yang pertama adapter 1 itu nanti menggunakan host only adapter, kemudian yang adapter 2 nanti dia akan menggunakan internal network, dan yang adapter 3 juga menggunakan internal network. Nah, di sini teman-teman kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu mempersiapkan VM. Kita langsung aja ke Debiannya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah seperti ini bisa dilihat, ini saya sudah merapikan ya, teman-teman. Di sini kalian bisa menamainya Debian pertama itu dengan router Debian, yang kedua itu bisa menamainya server Debian, terus yang untuk Ubuntu juga sama ya, teman-teman. Yang pertama itu kalian bisa namanya itu server Ubuntu, yang kedua klien Ubuntu. Cara mengganti namanya itu kalian tinggal klik general. Nah, karena namanya ini saya sudah dirubah dan saya lupa merekamnya. Saya kira udah merekam, ternyata belum ya, teman-teman. Nah, jadi saya udah ganti ya menjadi router Debian. Kita kalau sudah ganti, kita klik OK saja. Teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu stub topologi. Kita langsung masuk ke Debiannya aja ya, teman-teman. Kita sudah memasuki ke Oracle VirtualBox ya, teman-teman. Di sini kita akan coba untuk yang router Debian itu kita akan masuk ke dalam network. Nah, di network ini itu terdapat adapter 1, adapter 2, adapter 3, dan adapter 4. Nah, di sini bisa dilihat untuk biaya network itu ada adapter 1 ya, teman-teman, 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa nyalakan bertahap terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita mulai dari adapter 1. Kita kan sudah menyalakan. Terus di sini untuk adapter 1 kita tinggal pilih ya, teman-teman. Ini saya akan memilih dengan host only adapter. Nah, setelah itu kita lanjut ke adapter yang kedua, kita nyalain terlebih dahulu. Terus adapter 2 itu kita dia menggunakan NAT, kita ganti ya, teman-teman, kita ubah menjadi internal network.
Jadi adapter 2 ini yang akan untuk yang akan terhubung ke klien Ubuntu. Di sini saya akan beri nama klien network ya teman-teman. Kita ganti nama dengan klien network. Nah, sudah. Terus kita lanjut ke adapter 3. Adapter 3 kita nyalakan terlebih dahulu. Adapter 3 kita nyalain dan kita ganti ke internal network. Terus namanya kita ganti dengan server network ya teman-teman, network. Nah, terus kita lanjut kemudian kita akan lanjut ke yang server Debian ya teman-teman. Kita klik, terus kita klik yang network. Kemudian kita akan pindah ke server Debian teman-teman. Teman-teman bisa klik stylenya ya teman. Kemudian kita ke network ya. Setelah ke network, di sini kita pakai adapter 1 aja ya teman-teman. Di sini kan adapter 2 masih kita bisa internal network karena ini server Debian, berarti namanya bisa diganti menjadi server network. Maaf ya teman-teman. Nah, kita di sini akan coba menggunakan NAT ya teman-teman. Habis itu kita akan menggunakan internal network. Di sini maaf. Nah, terus di sini kita ganti namanya menjadi server Debian ya teman-teman, berarti server Debian. Terus kita enter. Nah, oke, kita lanjut ke server Ubuntu ya teman-teman. Ini. Nah, kita ke detail, kemudian ke network ya teman-teman. Kita ke adapter. Nah, setelah ke network kita ke adapter 1. Nah, di sini kita menggunakan internal network ya teman-teman. Internal network. Nah, kita ubah namanya menjadi server network. Server network. Terus kita enter ya teman-teman. Jangan. Kenapa kita menggunakan server network? Karena dia itu Ubuntu server ya teman-teman, sebagai servernya. Kemudian kita klik OK aja. Nah, sekarang kita untuk yang klien Ubuntu, kita ke network lagi. Kita pakai adapter 1 ya teman-teman. Di sini adapter 1-nya itu kita pakai internal network. Nah, namanya kita ganti ya menjadi klien network karena dia sebagai klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, kita klik OK saja kalau sudah. Nah, di sini stub topologinya udah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi RAM VM. Kita langsung ya teman-teman praktekin saja. Untuk menambah ini ya teman-teman, karena ini tuh RAM-nya sangat besar dan memakan banyak RAM ya teman-teman. Jadi kita akan router Debian ini, kita pertama klik details, terus kita ke sistem untuk mengurangi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan memorinya untuk yang router itu sekitar 1 GB aja ya teman-teman. Sudah cukup 1 GB. Terus kita klik OK. Nah, terus untuk server Debian-nya kita menggunakan, karena server Debian ini kecil, kita akan mengubahnya itu ya menjadi 2 GB aja teman-teman. 2 GB. Nah, ini udah 2 GB. Untuk preprocessornya kita 1 saja ya teman-teman. Kita OK aja. Nah, terus untuk
server Ubuntu kita klik sistemnya lagi. Untuk si server Ubuntu-nya kita di sini akan menggunakan 512 aja ya teman-teman. 512. Nah, untuk berat versionnya kita menggunakan 1. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir itu klien Ubuntu. Karena dia nanti bentuknya itu desktop, nah jadi kita tambahkan aja ya teman-teman. Di sini kita bisa tambahkan 2 GB. Ini udah 2 GB teman-teman, dan prosessornya 1, kita oke. Nah, di sini jadi 2 GB ya teman-teman. Jadi nanti keempat VM ini digunakan secara bersamaan. Dia akan memorinya akan terpakai banyak lah teman, 4 GB ya, terus berapa giga gitu. Nah, oke teman-teman, untuk bab 14 mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bab berikutnya. Terima kasih.